Ketemu lagi dengan gua Kiki Nates di Acau Cuy Nainu Podcast. Obrolan santai sambil minum kopi, Mas. Silakan minum kopi dulu, Mas. Oke. Nah, sekarang kita ada di Liwa ya, Mas ya? Liwa ini ibu kota Kabupaten Lampung Barat. Iya. Sangat menarik kita ceritain ini. Nanti kita akan bahas Liwa. Podcast Acau Cuy Nainu. Obrolan santai sambil minum kopi. Siapa sih Mas Wibi ini? Sedikit Mas ya, kita ulang sedikit lah. Boleh Mas. Jadi saya ini memang backgroundnya di pariwisata. Saya sekolah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Nah, kenapa saya senang di pariwisata? Karena tadi gitu, ini kan penggabungan semua aspek ya, Mas. Ada budaya, ada alam, ada kegiatan-kegiatan lain. Kita gabungkan dalam bentuk paket pariwisata. Iya. Nah, ini menariknya di situ. Jadi kita kayak semacam apa ya sebenarnya? Ya kayak tadi kalau saya bilang itu kayak kita sebagai chef, ya kita bikin masakan. Mungkin sama bentuknya misalnya nasi goreng. Tapi nasi goreng itu kita ada isinya apa, campurannya apa, bumbunya apa. Jadi agak berbeda kan. Itulah pariwisata yang tadi penggabungan dari beberapa produk yang sudah ada. Kayak contoh kita kunjungan melihat sawah. Selain lihat, bisa nggak kita interaksi dengan petaninya, contoh misalnya gimana cara menanam, gimana cara bajak sawah pakai kerbau alat tradisional itu. Ada interaksi lah ya. Ada interaksi dengan masyarakat langsung. Nah, ini pariwisata yang memang kita mengangkat kearifan lokal kan. Itu yang menjadi, dan ini terus dinamikanya bergerak terus nih. Gitu. Jadi nggak monoton, gitu kan. Jadi kita pun juga secara kreativitas juga terus berkembang kan. Intinya kan di situ, kreativitas, inovasi segala macam. Nah, karena yang kita sasar waktu itu adalah wisatawan asing. Nah, yang notabene mereka juga mencari tempat-tempat baru atau tempat-tempat lain. Ya kita tahu Indonesia dengan jumlah pulau paling banyak, kepulauan kan. Nah, itu pasti kan punya spot-spot keberagaman kan. Ya kan, kalau soal pemandangan atau segala macam mungkin sama, laut, gunung, ya kan, hutan. Tapi budaya ini kan beda-beda. Iya. Ya kan? Karena kita tahu juga kan ya, seni budaya kita kan cukup beragam ya. Benar gitu. Contoh kayak misalnya kita sebut destinasi yang sampai sekarang menjadi primadona, Bali lah. Di Bali sendiri itu juga budayanya setiap kabupaten pasti beda. Gitu lah, antara misalnya Denpasar, Gianyar gitu kan. Buleleng atau Karangasem ini punya perbedaan budaya yang beda dan itu unik, menarik saling seperti itu gitu. Itu. Nah, terus tapi saya waktu itu tinggal di Bali, tidak menjual Bali secara penuh. Karena kita jadikan tempat transit, wisatawan kita ibaratnya tawarkan ke daerah lain sekitar Bali, Indonesia Tengah dan Timur. Nah, salah satu contoh di NTT itu ada satu pulau Flores, ya kan, satu pulau ya panjang seperti kayak Pulau Jawa lah. Nah, ujungnya itu adalah Labuan Bajo. Ujung baratnya, ujung timurnya adalah Larantuka. Itu kita bikin program overland di situ sekitar 8 hari kalau salah. Tahun berapa itu, Mas? 93-94 lah gitu. Wih, udah lama juga ya. Lama gitu. Itu sudah dibuka Labuan Bajo apa? Belum. Jadi Labuan Bajo itu masih kecamatan waktu itu, belum kabupaten gitu loh kan. Nah, itu juga akses ke sana juga pesawat terbang segala macam masih belum ada ya. Jadi dulu aksesnya lewat, bisa lewat laut atau pesawat terbang udah ada. Contoh kan dulu ada Merpati, ada Buruk, ya kan. Nah, itu zaman-zaman itu kan pesawat perintis lah. Pesawat kan? perintis Merpati ya. Merpati, dan itu kan kapasitasnya juga nggak bisa banyak-banyak. Kalau sekarang mungkin ATR gitu, ya. Nah, justru kita memang wisatawan yang kita tangani itu nggak jumlah besar. Itu paling banyak sekitar 15 atau 20 gitu kan. Kita nggak sampai yang grup-grup 50, 60 bahkan ratusan gitu kan dalam satu kali kedatangan. Nah, dan akses ke sana pun juga masih terbatas, kayak transportasi lokal itu belum ada, kendaraan pariwisata yang ber-AC segala macam. Itu dulu di Flores itu terkenal dengan namanya bus kayu. Bus kayu itu adalah truk sebenarnya. Truk biasa yang buat angkut barang itu ya. Tapi dia atasnya bikin atap gitu kan, kayak pakai terpal tenda biru itu. Nah, terus
bangkunya dibikin bangku panjang kayak bangku angkot ya. bangku warung itu itu duduknya ke depan terus ditambah ada musik di situ, speaker besar. Menarik kan, unik gitu loh. Buat kita aja, kalau saya sih pribadi itu menarik karena di tempat lain nggak ada gitu kan. Unik ya. Unik. Nah, wisatawan juga di situ barang campur semua karena memang itu sebagai kendaraan lokal buat mereka antar desa, antar ini itu pakai itu mereka mau mereka bawa jual hasil buminya apa segala macam. Nah, uniknya lagi di Pulau Flores itu setiap desa atau setiap tempat itu mempunyai perbedaan masing-masing. Oke. Dalam hal apa itu perbedaannya? Kayak contoh bahasa udah beda, budaya mereka beda. Kayak Labuan Bajo, gitu kan. Labuan Bajo kita ke Ruteng itu kota pegunungan lah. Kayak Liwa ini, jadi dingin. Itu dulu kabupatennya. Terus ibu kota kabupatennya itu udah beda. Bahasa Labuan Bajo dengan bahasa Ruteng udah beda. Budayanya segala macam beda. Apalagi alamnya kan, kalau Labuan Bajo pesisir ini udah pegunungan. Dari Ruteng kita pergi lagi misalnya ke Bajawa, kemana itu udah beda lagi. Bahasanya beda. Gitu. Jadi ini kan udah keberagaman kan. Gitu. Pasti. Nah, nanti dari Bajawa lagi ada lagi di sana Aimere atau apa. Itu beda semua, adatnya beda. Ketika Mas ketemu bukan menemukan, mungkin udah lakukan riset juga sebelumnya untuk ngajak wisatawan kan, jadi ada knowledge yang disampaikan juga. Ketika tahun itu Mas, kira-kira infrastruktur kita tadi kan udah ada ya angkutan umum, terus pastikan dari apakah langsung masuk ke spotnya atau masih menggunakan jalan kaki untuk apa gimana? Ada, jadi kita gini, karena keterbatasan akses gitu kan, terus sarana dan prasarana juga masih terbatas. Ya kita lakukan itu, ada variasinya. Jadi bisa kita pakai bus kayu itu, kita turun, kita di jalan kaki juga. Nah, justru dengan jalan kaki itu kita bisa lebih dekat dengan masyarakat lokal. Iya, ada interaksi mereka, jadi kita datang ke pasar, ngeliat kan mereka. Kalau nggak salah mungkin sekarang juga masih berjalan tuh, ada hari pasar. Gitu. Nanti setiap hari ngumpul semua dari yang dari gunung, dari ini ngumpul di situ. Bahkan kalau nggak salah dulu masih ada mereka menggunakan sistem barter. Saya ingat itu di Lamalera ya. Iya, Lamalera tuh ada kayak begitu. Jadi ini kan menarik gitu loh. Bawa barang istilahnya produk-produk pesisir dibarter dengan produk-produk pegunungan kan. Iya. Jadi kayak ikan, kalau dari pegunungan mereka bawa sayur tukar barter segala macam. Nah, mereka ke pasar pun khususnya kalau di sana ibu-ibunya dibilang mama ya. Nah, itu mamanya itu kesana itu pakai sarung ikat, tenun ikat itu gitu. Jadi pakai pakaian daerah. Jadi menarik gitu loh, masih bangga ya. Mungkin sekarang udah agak anak-anak mudanya ya mungkin tetap pakai itu tapi didesain dengan modern, kayak mereka bikin jaket tapi dari tenun ikat, terus bikin udah inilah ya udah update ya dengan zamannya ya. Tapi bagus kan, maksudnya masih mengangkat nilai-nilai lokal. Dan kayak tenun ikat mungkin secara proses itu sama prosesnya gitu kan. Tapi mereka punya, setiap daerah tuh motifnya beda-beda. Iya pas. Gitu loh, motifnya detailnya beda-beda gitu. Nah ini kan menarik, ada yang motif besar, gambar besar atau motif-motif kecil. Nah, itu dan mereka punya artinya. Iya. Dan uniknya lagi, itu mereka nggak punya desain di atas kertas gambarnya begini. Itu ada di dalam pikiran mereka pikiran si mama yang jadi penenun itu. Dan ini menjadi melakukan tenun itu setiap perempuan di Flores khususnya atau di NTT pada umumnya, itu perempuan itu harus bisa membuat kain tenun karena itu dipakai buat keseharian mereka, dan itu dipakai juga buat kayak nilai lebih. Kalau perempuan lokal yang bisa tenun itu secara, kalau nanti mereka mau berkeluarga atau kan mereka ada istilahnya mahar. Gitu, mahar atau di sana lokal disebutnya belis. Itu menjadi tinggi gitu lah ibaratnya, bahwa mereka punya keterampilan itu gitu gitu. Nah, karena ini saling terkait gitu antara si tenun sebagai ini, tapi juga dia juga
untuk tuntutan adat itu harus punya, mereka harus bisa melakukan tenun itu, dan itu dilakukan kan kayak pewarnaan segala macam. Dulu belum ada yang pakai pewarnaan pabrik, mereka pakai warna-warna alam. Iya, menarik juga tuh Mas tentang muatan lokal ya. Itu kan berarti kan salah satu muatan lokal yang memang pelestariannya harus tetap kita jaga dari regenerasi ya. Jadi yang sampai anak-anak Indonesia itu lupa dengan ada istiadatnya, muatan lokalnya, kerajinannya, seni budaya segala macam itu memang kekayaan kita yang tak ternilai lah ya. Itu dia. Nah, saya punya pengalaman Mas tentang perjalanan wisata ya yang saya lakukan, termasuk ya bukan perjalanan wisata sih, saya kan dokumentaris kan, saya juga mengeksplorasi tentang budaya, seni, terus sesuatu hal yang menarik yang diinformasikan secara edukasi kan. Saya pernah ke Lamalera itu Mas, nggak tahu ya, mungkin mereka sudah mengenal nilai material lah ya, uang atau segala macam itu, sehingga memang sih seni tenun itu kan mahal ya, karena ya tadi Mas bilang bahwa desainnya itu dari otaknya saja, bukan ada contoh atau apa gitu ya. Yang saya sayangkan kan memang masalah harga sih Mas, yang mungkin walaupun kita menghargai seni itu sebenarnya nggak ada nilainya ya. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya itu di luar batas. Mungkin ada perbedaan lah Mas. Nah, kemarin tuh saya melihat ada satu hal yang harus kita bisa ketika wisatawan lokal dan wisatawan luar negeri datang ke Indonesia itu di spot-spot wisata dengan keragaman budaya dan tekstilnya juga, mungkin ada satu hal pemicu atau penarik lah ya, mungkin dari sisi merchandise atau segala macam itu, mungkin untuk wisatawan lokal supaya mereka untuk bisa membeli kan kalau kita ngomongin nilai mata uang kita, pasti mata uang kita lebih rendah daripada pada luar ya kan. Mungkin bisa agak sedikit diturunkan, jadi tidak sama gitu dengan orang-orang luar, sehingga kita belinya juga banyak gitu. Nah, itu yang kemarin tuh saya coba mengisi sedikit lah ya, bukan menyarankan waktu itu, tapi saya coba diskusi dengan masyarakat. Nah, ini yang ternyata mereka itu main pukul rata Mas. Nah, kalau harganya segitu ya segitu gitu, nggak ada negosiasi segala macam. Tapi setelah itu saya ngomong sama kelurahannya, saya ngomong sama kecamatannya, itu jadi masukan buat mereka ketika wisatawan lokal juga sebenarnya butuh kenangan gitu. Tapi kalau mahal, kita datang aja udah effortnya lebih ya. Jadi mungkin itu bisa jadi masalah. Kira-kira Mas, pendapat saya ini bisa diakomodir nggak Mas? Ya memang kan kalau kita bicara, apalagi kayak Indonesia nih ya, kan negara kepulauan, secara akses juga ke tempat-tempat itu kan ya pasti pesawat terbang lumayan gitu. Terus apalagi Indonesia Timur Mas ya kan, ke Papua aja bisa 5 juta ya kan. Terus bicara tadi kita pulang mau bawa oleh-oleh segala macam gitu kan, tapi memang kita juga mesti lihat kayak proses tadi tenun itu. Mereka menenun itu dari mulai awal, kayak misalnya bikin kain itu mereka minta dulu kapasnya jadi benang gitu. Nah, ini kan perlu waktu. Bahkan satu kain ukuran misalnya buat sarung atau buat kain ini sal atau apa itu bisa paling cepat mungkin 2 minggu, bisa sebulan, bisa 3 bulan juga kan, proses itu. Dan mungkin si pembuat dalam hal ini mama-mama itu membuat itu, mereka juga awalnya nggak tahu berapa memberikan harga karena tadi prosesnya. Terus mereka bikin ngambil dari akar atau daun apa untuk dijadiin pewarna, dicelup segala macam. Nah, ini berarti kan prosesnya ini kan panjang. Nah, itu mungkin dia juga bingung, saya menghargainya berapa gitu kan. Mungkin nggak tahu awal dari mana, sebut aja sekian gitu kan. Ya 5 juta nih, wah mahal banget. Nah, bilang cuma begini doang. Nah, orang kan cuma ngeliatnya udah jadi ya, barang jadi, tapi dia tidak melihat prosesnya. Nah, terus belum ditenun, itu kan seharian. Mereka duduk gitu, lumayan kan, gesek-gesek ada cahayanya, nggak segampang yang kita pikirkan gitu loh. Oke. Itu yang mungkin perlu jadi
apa ya ada penjelasannya proses itu gitu loh. Iya, jadi itu yang nggak saya dapat sih sebenarnya, makanya ketika ternyata prosesnya itu jadi teman-teman jangan dilihat dari nilainya sih sebenarnya, tapi terus dilihat desain ya, bagaimana proses itu terjadi, desain dan peruntukannya gitu. Jadi kain-kain itu motif-motif itu juga punya makna gitu. Jadi misalnya mana untuk kain misalnya ada tingkatan kain masyarakat biasa motifnya ini, nanti yang raja atau ningrat gitu kan motifnya beda. Terus peruntukan misalnya buat kain untuk menikah atau kain untuk pakai sehari-hari beda motif, walaupun mereka mengambil simbol-simbol dari alam gitu, entah itu binatang atau tanaman, tumbuhan apa. Nah ini kan apa ya karena mereka sudah menyimbolkan itu atau rasa syukur dituangkan dalam motif kain bahwa alam sudah memberikan berkah ya kan, memberikan manfaat kepada kita, dipersembahkan dengan rasa syukur tadi dalam bentuk motif-motif kain yang dipakai oleh mereka. Jadi ini ada satu lingkaran saling berhubungan gitu. Iya benar. Iya. Gila ya, kita lagi podcast di pinggir jalan sebenarnya memang di sirkuit MotoGP. Oke Mas, ya itulah ya. Jadi teman-teman ya, jadi jangan dilihat dari harganya, tapi bagaimana prosesnya mereka menciptakan karya itu ya. Betul. Jadi dan itu yang pertama. Yang kedua mungkin kita harus membangkitkan gairah juga ya dalam ekonomi kreatif yang dilakukan oleh masyarakat yang bergerak di bidang itu. Oke, kita kembali ke sini Mas, ke Liwa. Kita datang ke Liwa ini dalam rangka fighter ya. Fighter. Intinya fighter memperjuangkan pariwisata kembali di situasi pandemi ini Mas. Kita tahu pandemi ini sekarang memang memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi ya. Ekonomi terutama di pariwisata sendiri banyak banyak travel yang tadinya travelnya umroh. Kita tahu bahwa tempat umroh sekarang udah tutup ya kan di Arab sana. Bukan tutup sih, mungkin dibatasi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Kan ada peralihan tuh Mas ya. Berarti kan kalau travel yang biasa ngangkut orang keluar umroh dan segala macam itu tutup nih. Pasti banyak travel yang tutup. IFTA ini sebuah asosiasi ya yang bergerak di bidang pariwisata ini melihat itu pasti. Betul. Kira-kira apa sih yang melatar belakangnya Mas? Nah, jadi IFTA ini Mas. Asosiasi ini Indonesia Fighter Tourism ini itu memfokuskan kepada destinasi-destinasi yang mungkin orang belum banyak tahu. Gitu. Contoh kayak ini Kabupaten Lampung Barat. Iya. Saya belum pernah Mas. Nah, makanya maksudnya orang belum ada apa sih di sana gitu. Nah, ini ya. Kita ada fighter lokal yang coba memberitahukan nih loh, ada potensi nih, ini ada ini gitu kan. Coba kita pelajari, kita analisa, akhirnya kita buat satu riset gitu kan. Kita mesti berarti selain riset itu kita cari dengan era sekarang digital, kita browsing atau apa di internet, tapi kita juga harus datang lihat ya. Nah waktu itu IFTA ini coba kita coba juga support pemerintah lokal dalam hal ini Pemkab ya, ke Dinas Pariwisata gitu kan. Nah, kebetulan Dinas Pariwisata menyebut baik, welcome, kita sampai tahapannya itu kita datang waktu itu di akhir Maret kemarin 2021. Karena waktu sebelumnya kan IFTA baru berumur setahun ini lebih fokus kepada paket nih, jualan paket kan ya. Tapi kondisi sekarang begini kita mau jual gimana? Orang tamunya nggak bisa datang, banyak ini segala macam. Nah akhirnya kita coba, yuk kita bantu deh daerah nih untuk kita menata destinasinya, mempersiapkan diri. Kalau nanti ini udah bisa dibuka lagi gerbang pariwisatanya, udah siap apa yang ada, apa yang masih kurang, ini bisa kita perbaiki, kita tingkatkan dan lain sebagainya. Karena ini kan melibatkan masyarakat lokal yang mereka ini yang sebagai tuan rumah nantinya kan gitu. Nah, akhirnya kita coba kembangkan, dan potensi di Kabupaten Lampung Barat ini sangat-sangat potensi sekali dan variasinya banyak. Jadi kita bisa bicara alam, pemandangan, selain alam pun juga kita bisa pecah lagi. Nah, kalau di Lampung Barat ini kan memang
dia berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah, itu juga potensinya karena Taman Nasional Bukit Barisan ini kan panjang sepanjang Sumatera ini kan, kayak dari bahkan sampai Aceh juga, Palembang segala macam. Nah, ini Taman Nasional Bukit Barisan Selatan karena di arah selatan. Itu ada satu daerah di daerah Suwoh namanya. Itu mereka punya potensi wisata geotermal. Geotermal. Wisata panas bumi. Ini menarik karena masih aktif. Gitu loh. Dan ini alami gitu terjadi karena ada gempa segala macam, terbentuklah beberapa danau. Masing-masing danau ini punya keunikan gitu loh. Satu ada yang disebut Danau Asam. Itu adalah danau yang terjadi karena bentukan alam. Terus air tawar, tapi karena dia tercampur dengan belerang, rasanya jadi asam gitu. Karena ini juga belum banyak dieksplorasi. Apakah ada habitatnya dengan campuran tadi itu, entah ikan, entah apa, kan kita belum tahu nih. Itu di dalam kita belum mestinya ada. Mungkin ada LIPI bisa, lembaga pengetahuan Indonesia bisa, atau geologi, badan geologi untuk meneliti di situ. Terus kemudian ada lagi yang disebut nama mereka itu Danau Peramikan. Danau Peramikan ini adalah endapan belerang yang mengeras. Terus kayak jadi bentuknya kayak keramik gitu kan, karena ada motif-motif belerang itunya kan. Tapi di area situ masih ada juga kayak semacam kayak lobang-lobang sumur-sumur, itu masih aktif gitu. Kalau tadi lihat kan masih aktif gitu Mas, dan kita berjalan di situ. Nah, ini kan juga perlu diperhatikan masalah keselamatan. Safety segala macam kan, apakah bahaya nggak ke dekat situ. Terus kedua, apakah bisa dengan kunjungan jumlah orang berapa kan, yang sampai orang jadi korban juga, ambrol kan. Karena kita belum tahu kan endapannya itu setebal apa. Nah, terus ada lagi danau Nirwana. Nah, itu tadi kita lihat juga dari jarak dekat kan, mungkin cuma 5 meter atau 2 meter bahkan langsung kelihatan letupan suara-suara gemuruh yang dari bawah itu kan. Nah, ini menarik gitu karena kita bisa langsung melihat, boleh dibilang kalau kita sebut warisan leluhur, ini warisan leluhur itu bukan berarti manusia, alam pun juga, karena kan ada, kalau di alam ini ada kayak misalnya Gunung Purba atau zaman dulu terjadi kan. Indonesia aja dulu kan nggak seperti ini bentukannya kan, ada Sumatera sama Kalimantan gabung di daratan, akhirnya bergeser terjadi ini jadi pecah jadi. Nah, hal-hal begini kan itu disebut juga warisan gitu. Warisan bumi yang akhirnya menjadikan unik, dan itu juga ada habitatnya, ada burung air yang mungkin endemik di situ, ada belibis, ada apa. Kalau kita tadi dapat informasi dari teman-teman Pokdarwis di sana kan, kalau pagi bisa masih ngeliat burung-burung air yang ini kan suatu hal yang menarik ya. Nah, suatu hal yang menarik, dan ini kita mesti jaga kelestariannya kan, keberlangsungannya, karena biar bisa dinikmati lah ya. Betul, karena wisata ini menurut saya kan adalah produknya tuh bukan produk tadi. Kalau produk kayak alam kayak itu kan contoh Suwoh ini kan yang pegang Taman Nasional. Tapi Taman Nasional ini kan bergeraknya kepada konservasi, kepada pelestarian. Nah, sedangkan kita pariwisata mendatangkan pengunjung ke sana. Nah, ini kan perlu penataan nih. Ya kan, ada pembatasan mungkin jumlahnya sekian sehari supaya tidak mengganggu ekologi apa segala macam di situ. Nah, ini kan pariwisata ini seperti itu gitu. Terus kemudian di situ juga dulu ceritanya sebelum ada kampung-kampung di sekitar situ itu, karena itu kawasan Taman Nasional, itu ada satu area menjadi perlintasan gajah gitu loh. Nah, ini kan juga menarik gitu. Benar. Walaupun sekarang mungkin udah jarang karena udah ada pemukiman, jadi gajah juga udah pindah tempat segala macam kan. Nah, ini menarik hal-hal seperti itu. Terus selain itu ada budaya di sini. Jadi ada semacam kerajaan atau kesultanan. Mereka nyebutnya paksi gitu kan. Katanya dulu menurut sejarahnya itu ada semacam
penyebar agama Islam, ya semacam wali lah gitu kan. Itu 4 orang dari Pagaruyung datang ke sini. Ada membentuklah 4 kepaksian itu yang disebut skala Brab. Ada 4 paksi itu. Jadi ada kepaksian Pernong, paksi Pejalan Diwai, apalagi 2 lagi saya lupa. Nah itu sultan-sultan ini mereka punya kawasan ya, pimpinan dan area kekuasaannya, tapi mereka tetap bersatu, makanya disebutnya skala Brab. Ada motonya. Ini kita angkat nih, gitu. Banyak orang belum banyak tahu, dan dengan satu tempat itu, area itu kayak bicara bangunan rumah adat, ya kan, rumah panggung segala macam. Ini kan dulu dibangun, kalau aslinya karena dulu belum ada paku, mereka masih pakai pasok kayu juga kan, dulu bahannya kayu semua. Nah ini menarik, ada dari budaya itu satu budaya, kita bicara arsitek misalnya di rumah itu. Kedua, budaya tradisi kebiasaan misalnya upacara, tata cara, ritual-ritual yang mereka lakukan, ya kan. Ada kita dengar kemarin juga ada kayak mereka habis lebaran, biasanya tuh seminggu atau sekian hari setelah lebaran itu ada kayak semacam festival yang disebut namanya Sekurai dengan simbol-simbol topeng itu antara kebaikan dan keburukan. Nah ini kan menarik, cuman karena waktu masih kondisi pandemi ini acara itu ditiadakan ya, karena berkerumun kan. Nah ini banyak orang belum tahu gitu loh, kita coba kita angkat. Nah, minimal dari teman-teman di lokal sendiri itu juga sama-sama ngangkat gitu, karena mereka sebagai tuan rumah nantinya kalau kita melempar ini kepada biro perjalanan untuk dijual paketnya, mereka juga harus siap di sini kan gitu kan. Ya kan, untuk keramah tamahannya. Kalau keramah tamahannya udah mungkin, tapi tinggal kita tata gimana, atau kita bina, kita kasih edukasi, kasih bimbingan, sampai mereka bisa ibaratnya menawarkan, membuat program segala macam lah. Ini benar. Banyak PR dari IFTA ini yang masih banyak ya. Masih banyak. Tapi Mas gini Mas. Gitu. Podcast Aca Ucu Inainu, obrolan santai sambil minum kopi.